untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara personal. Namun ada yang menarik yang dibahas oleh 3 pembicara dalam video dokumenter ini. Hola netizen yang tercinta, film dokumenter Dirty Vote ramai diperbincangkan masyarakat hingga para tokoh politik saat ini. Film dokumenter itu mengulas perjalanan menuju pemilu 2024 serta dugaan kecurangan yang terjadi di dalamnya. Film garapan sutradara Dandi Dwi Laksono itu menampilkan 3 ahli tata hukum negara, yakni Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti untuk membeberkan serta menjelaskan semua itu. Dandi mengungkapkan hal-hal yang membuatnya tertarik membuat film Dirty Vote, salah satunya adalah situasi jelang pemilu 2024. Salah satu yang turut ia soroti dan tertuang dalam dokumenter itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. MK mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Melalui putusan itu, MK membuat syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah meski belum mencapai batas usia paling rendah yakni 40 tahun. Putusan tersebut kemudian menjadi landasan Gibran yang berusia 36 tahun bisa maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Hingga akhirnya ia memutuskan menggarap film itu. Dirty Vote pun disebut hanya disiapkan sekitar 1 bulan sebelum akhirnya dirilis ke YouTube pada 11 Februari 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nonton Dirty Vote itu sangat menguras emosional gue. Gue mau review singkat tentang apa aja yang dibahas dalam film ini. Jadi, film ini tidak lepas dari 3 tokoh utama, yaitu Bu Bivitri Susanti, yaitu dosen atau pakar hukum tata negara. Kemudian ada Pak Zainal Arifin Muchtar, dosen akademisi dan juga pakar hukum tata negara. Dan Pak Ferry Amsari, dosen akademisi ahli hukum tata negara. Dari awal video, kita sudah disajikan cuplikan-cuplikan statement Pak Jokowi, dari mulai Mas Gibran yang dibilang tidak ada interest sama politik, kemudian jadi mustahil, baru 2 tahun umur, kemudian jadi sebagai orang tua hanya mendukung, kemudian akhirnya ya jadi cawapres. Kemudian Pak Zainal Arifin Muchtar menanyakan kenapa harus 1 putaran, karena potensi kekalahan di putaran kedua itu sangat besar terjadi. Pak Zainal mengambil contoh pada kasus Pilkada DKI 2017. Dari mulai awal survei gitu ya, Pak Anies itu urutan ketiga, kemudian Pak Ahok yang paling gede gitu. Terus sampai akhirnya di survei paling akhir pun ya masih diunggulkan gitu Pak Ahok. Dan ini adalah hasil akhir gitu, Pilkada DKI 2017. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana sih syarat menang 1 putaran itu? Berdasarkan pasal 6A ayat 3 UUD 1945, itu yang pertama, suaranya harus lebih dari 50%. Itu jelas. Yang kedua, menang di setengah provinsi total gitu. Jadi ini setengahnya 20, kemudian di 20 provinsi ini ada keunggulan 20% suara. Jadi bukan hanya harus lebih dari 50% aja, tapi harus menang di sebaran wilayah. Untuk mencapai pemenangan suara, itu Pulau Jawa yang paling berkontribusi besar, 115 juta suara. Cuman provinsinya dikit gitu, hanya 6. Nah, salah satu senjata untuk menangin sebaran wilayah itu ada di Sumatera, karena provinsinya 10. Namun, faktanya adalah, ya ini gitu, kebagi untuk suaranya. Ketiga, capres. Yes, ada satu senjata lagi untuk pemenangan sebaran wilayah, yaitu Papua. Awalnya 2 provinsi, sekarang jadi 6. Saat ini, mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi. Dan 4 provinsi ini udah bisa ikut pemilu 2024. Beda dengan Kaltara yang waktu itu jadi provinsi baru gitu. 2013 diresmikan, tapi 2014 itu tidak dilibatkan. Baru 2019 dia bisa pemilu. Nah, ini adalah gambaran suara di Papua dan Papua Barat gitu. Ya memang Pak Jokowi mendominasi, yang pada saat itu Pak Tito gitu Kapoldanya. Hal menarik
Berikutnya adalah penunjukan 20 PJ Gubernur semenjak 2021. Jadi semenjak 2021 ada 20 PJ Gubernur yang dipilih oleh Presiden dan 182 PJ Wali Kota atau Bupati. Ini sebarannya. Gila. Di sini ada contoh PJ Gubernur yang memang dulunya punya ikatan gitu dengan Pak Jokowi, kayak PJ Gubernur Jabar, punya ya dulunya Deputi Kesekretariatan Presiden, kemudian PJ Pak Heru gitu, Kepala Kesekretariatan Presiden 2017, kemudian PJ Gubernur Jateng gitu, yang dulunya ya Kapolresta Surakarta. So, pertanyaan berikutnya adalah PJ Gubernur ini netral atau enggak? Lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Dan masih banyak bukti lagi yang ada di filmnya tentang ya ketidaknetralan PJ Gubernur atau PJ daerah. Terus kalau udah gini, apa wewenang dan potensi kecurangan kepala daerah? Yang satu, memobilisasi birokrasi. Kedua, izin lokasi kampanyenya bisa dipersulit. Atau yang ketiga, memberikan sanksi atau membiarkan kepala desa yang tidak netral. Ya ini salah satu case-nya ya. Daftar 6 kampanye Anies yang izinnya dicabut oleh Pemda. Kemudian Pak Zainal Arifin Mokhtar ngebahas soal ya adepsi. Nah, jadi ada 8 organisasi desa gitu ya yang bisa disebut di sini. Kemudian ya total estimasi suaranya ada di 81 juta. Sampai di sini juga ada wewenang dan potensi kecurangan kepala desanya. Yang satu, data pemilihnya bisa disalahgunakan. Yang kedua, penggunaan dana desanya. Of course, yang ketiga data penerima bansos, yang keempat ya wewenang alokasi bansosnya. Nah, gimana caranya biar ya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ini? Jokowi ya ada nego lah yang disetujui. Jokowi setuju jabatan Kades 9 tahun. Jadi memang suara dari desa ini possible untuk dipaksakan untuk memilih salah satu capres tertentu sangat besar gitu. Banyak buktinya juga dan ada rekaman videonya. Ini gue ngebahas 30 menit awal. Untuk 30 menit selanjutnya gue di part 2 ya. Gua ngerti kenapa dokumenter ini bisa jadi trending di Twitter sampai 190.000 post di Twitter. Itu tinggi banget loh. Karena kalau dilihat dari konteks pemilihan umum pesta demokrasi kita, ini jelas-jelas menyudutkan satu pihak. Tapi kalau misalkan kita lihat dari konteks kewenangan yang disalahgunakan atau kewenangan yang diselipkan kepentingan, penjelasannya menurut gua cukup make sense. Sedikit tips and trick buat kalian yang mau nonton ini, cuman getar gara-gara lihat 2 jam, kalian nontonnya di speed kali 1,25 kok. Itu masih oke ngedengerin. Yang bikin menarik banget sih sebenarnya informasi-informasi yang gak semua orang dapet sih. Banyak informasi A1 menurut gue yang ada di situ. Terlepas itu benar atau enggaknya ya. Cuman yang paling gue wow, gini, banyak informasi yang walaupun eksklusif, gue kayak make sense mereka dapat. Yang masih menjadi pertanyaan di otak gue adalah kalau udah informasinya berbentuk rekaman suara gitu, itu dari mana mereka dapetnya gue nggak tahu. Jadi kalau kalian mau nonton, menurut gue nonton aja sih. Lagian menurut gue sentimen jahat yang terjadi di dokumenter ini adalah sentimen yang akan dilakukan oleh mereka yang punya kuasa siapapun orangnya. Jadi kayak ini akan membuat kalian lebih melek seberapa pentingnya orang-orang dikasih power gitu. Buat kalian yang udah nonton 30 Votes, tolong tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana. Yang belum nonton dulu, boleh speednya 1,25 biar cepat, dan kasih tahu pendapat kalian tentang 30 Votes gimana di kolom komentar. Saya sudah menonton video ini dan menurut saya ini bukan seperti film pada umumnya, tapi ini seperti sekumpulan argumentasi yang memang sengaja didesain sedemikian rupa untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara personal. Namun ada yang menarik yang dibahas oleh 3 pembicara dalam video dokumenter ini, yaitu mereka coba mengingatkan kita kembali tentang Pilkada DKI Jakarta yang sangat syarat akan kepentingan dan sangat kental dengan politik identitas, yaitu memanfaatkan agama untuk menjadi alat tunggangan menuju kekuasaan. Sebenarnya kalau kita berbicara soal menciderai demokrasi, sebelumnya itu khususnya Pilkada DKI Jakarta itu sudah sangat menciderai demokrasi, dan bahkan sang pelaku yang memanfaatkan politik identitas ini sekarang ingin lagi menggunakan hal yang sama untuk mencapai posisi menjadi kepala negara. Ini sangat berbahaya ya. Jadi kita mari pilih orang-orang yang betul-betul nasionalis, yang mengutamakan kebersamaan dan juga memiliki pemikiran yang visioner untuk kemajuan bangsa. Jangan mudah percaya dengan opini-opini semacam ini yang kemudian bisa menggiring pemikiran kita untuk salah memilih. Karena ketika salah memilih, maka kita sendiri akan susah ke depannya.
akan ngaruh banyak tuh film, percaya gue. Pemilih Anies, Prabowo, Ganjar itu semua udah segmented. Rata-rata itu pemilih garis keras. Jadi kalau ada orang bikin konten di TikTok bilang gue dulu pendukung Prabowo, tapi setelah gue melihat film ini gue berubah 180 derajat, bullshit. 3 paslon ini perebutkan itu cuma 7-8%. Walaupun di 7 atau 8% lari ke salah satu calon ganjil, gak bakalan menang juga. Gua aja sendiri yakin kalau Prabowo Gibran tuh gak akan satu putaran menang. Apalagi paslon lain yang nilai surveinya separohnya Prabowo Gibran. Jangan ngimpi. Ini yang gue heran dari orang-orang 03 ini. Apa sih teriak curang-curang tuh? Gue nih yang dengernya kayak ngerasa, kenapa ya kayak mereka nih tahu banget ya kalau mereka curang. Kayak udah pernah ngelakuin gitu kali ya, mungkin di tahun 2019 kali ya, nggak tahu. Tapi saat itu ya mereka diuntungkan gitu. Saat ini bedanya enggak. Dia teriak kayak anak kecil yang nggak dikasih permen, mainnya dikasih ke anak kecil yang main. Terus ya buat TKN-nya Prabowo, kalau emang itu data-data bisa dibantah ya bantah aja pakai data. Lepas itu yang bikin tuh timnya Mahfud lah atau apa. Emang paling enak mengkritik itu dengan 3 skin, antara pemuka agama, akademisi, atau budayawan. Itu kan tameng yang dipakai semua orang kan. Cuman anyways ya bantah aja pakai data TKN Prabowo. Emang gak usah terlalu banyak reaktif lah. Kalau lu tanya gue sendiri ya, untuk gue dan teman-teman di luar negeri ya nggak ngaruh. Kita udah milih bos.